Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Halo teman-teman, kembali lagi di channel Tica Moy. Pada video kali ini, kita akan kupas tuntas perbedaan PPK Jabatan Fungsional Kebutuhan Umum dan Kebutuhan Khusus. Sebelum kita lanjut pembahasan perbedaan PPK Umum Jabatan Fungsional Kesehatan dan PPK Khusus Jabatan Fungsional Kesehatan, berapa sih peluang dari masing-masing kategori ini? Nah, untuk PPK umum, peluangnya adalah sekitar 20%, sedangkan peluang untuk PPK khusus sebesar 80%. Dari persentase peluang kelulusannya saja teman-teman bisa melihat perbedaannya ya antara PPK kebutuhan umum dengan PPK kebutuhan khusus. Jadi teman-teman bisa memilih atau menimbang mau memilih untuk kategori kebutuhan umum atau kebutuhan khusus. Oke, baik, akan kita bahas secara tuntas apa saja perbedaan dan kategori pelamarnya, kemudian syarat apa saja untuk melamar PPK Kesehatan pada tahun 2023. Oke, kita lihat siapa saja yang dapat melamar P3K Kesehatan. Yang pertama, seluruh tenaga kesehatan warga negara Indonesia dan memenuhi persyaratan kualifikasi pendidikan. Maksudnya adalah misal kebutuhannya adalah apoteker, sedangkan teman-teman lulusan S1 farmasi. Nah, itu tidak bisa mendaftar di farmasi tersebut. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja sesuai dengan jabatan fungsional kesehatan yang dilamar, minimal 2 tahun. 3. Memenuhi syarat STR. 4. Untuk persyaratan umumnya, pelamar P3K Jabatan Fungsional Tenaga Kesehatan, usia paling rendah adalah 20 tahun, sedangkan paling tinggi 1 tahun sebelum batas usia tertentu pada jabatan yang akan dilamar sesuai dengan ketentuan peraturan. Maksudnya 1 tahun sebelum masa pensiun. Misalnya nih di jabatan yang dilamar masa pensiunnya adalah 58 tahun. Nah, 1 tahun sebelum masa pensiun itu bisa untuk melamar jika ada bukaan. Contohnya biasanya adalah tenaga honorer ya. Sebagaimana kita ketahui, kriteria dari pelamar PPK ini ada 2 macam ya, khususnya untuk PPK tenaga kesehatan. Ada 2, yaitu PPK khusus, kemudian PPK umum. Nah, siapa saja yang termasuk dalam PPK khusus? Yang pertama adalah ex tenaga honorer kategori 1, 2 non ASN. Untuk kriteria ex tenaga honorer kategori 1 bisa mendaftar P3K khusus ini jika terdata dalam database BKN, kemudian melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Untuk yang non ASN, melamar pada instansi pemerintah tempat bekerja saat mendaftar. Yang kedua, memiliki pengalaman kerja minimal 2 tahun secara terus-menerus pada instansi yang dilamar. Kemudian untuk PPK yang umum adalah non ASN. Kita lihat ya teman-teman di sini untuk PPK umum yang masuk ke dalam kategori PPK umum yang pertama nih, misalnya teman-teman bekerja di vaskes swasta, memenuhi persyaratan kualifikasi iya, kemudian pengalaman kerja sesuai dengan jabatan fungsional kesehatan yang dilamar minimal 2 tahun iya. Nah, memiliki STR aktif iya, tapi datanya tidak terdaftar atau tidak terupdate di SIS-DMK. Bisa melamar di PPK kebutuhan umum, bukan kebutuhan khusus. Tadi udah kita bahas ya perbedaannya mana kebutuhan umum dan kebutuhan khusus. Jadi, jika teman-teman bekerja di vaskes swasta dan memiliki syarat yang telah disyaratkan, maka masuk kategori umum. Misal di suatu instansi A membuka lowongan P3K kesehatan. Membuka misalnya nih lowongan apoteker di puskesmas A. Nah, ada bagiannya umum dan ada bagian khusus. Jadi teman-teman hanya bisa melamar di bagian kebutuhan umum. Yang kedua, pelamar kategori khusus dapat melamar di P3K kebutuhan umum jika dia melamar pada instansi yang berbeda. Misal nih, pelamarnya bekerja di puskesmas A. Kemudian dia melamar di puskesmas B, tapi instansi yang berbeda atau kabupaten kota yang berbeda.
Yang ketiga, melamar pada fasilitas kesehatan di kabupaten atau instansi yang berbeda. Contoh, teman-teman saat ini bekerja di rumah sakit A dan kota A, kemudian melamar di puskesmas A, kota B. Maka teman-teman masuk dalam kriteria kebutuhan umum. Nah, sekarang P3K khusus, siapa saja yang termasuk ke dalam P3K khusus? Yaitu teman-teman yang saat melamar P3K terdaftar di vaskes tempat dia bekerja. Yang kedua, melamar di puskesmas lain tetapi masih satu instansi. Misal, teman-teman bekerja di puskesmas X, kemudian melamar ke puskesmas A, tapi masih satu kota atau satu kabupaten atau satu instansi. Nah, untuk syarat khusus dari P3K Japungkes ini adalah yang pertama memiliki syarat kualifikasi pendidikan, kemudian pengalaman kerja sesuai dengan jabatan fungsional kesehatan yang dilamar. Misal, teman-teman melamar di apoteker dan harus memiliki pengalaman minimal 2 tahun menjadi apoteker. 3. STR aktif dan masih berlaku. 4. Masa kerja dihitung dari pengalaman kerja pelamar saat bekerja di fasilitas kesehatan, baik itu swasta maupun pemerintahan, dan dibuktikan dengan surat keterangan dari pimpinan unit kerja masing-masing. Yang kelima, memiliki pengalaman di bidang kerja yang relevan dengan jabatan fungsional yang dilamar pada saat pendaftaran. Dengan ketentuan yang pertama, paling singkat 2 tahun untuk jenjang pemula, terampil, mahir, penyelia, dan ahli pertama. Ini syarat untuk teman-teman yang memiliki ijazah D1, D3, kemudian S1. Yang kedua, paling singkat 3 tahun untuk jenjang muda. 3. Paling singkat 5 tahun untuk jenjang madya. 4. Paling singkat 7 tahun untuk jenjang utama. Oke, demikian perbedaan antara PPK umum dan PPK khusus. Semoga teman-teman tidak salah dalam memilih formasi dan tentukan pilihannya sesuai dengan syaratan kualifikasi pendidikan, kemudian pekerjaan yang relevan. Semoga teman-teman lulus P3K Japungkes pada tahun 2023. Selamat belajar, semoga sukses.